Selamat datang di channel Bengkel Injeksi Batam. Channelnya mekanik pemula dan pemakai motor. Salam 69 jungkir balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imran Wong Kito. Kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman ya tentang sensor TPS. Nah, ini biasanya motor injeksi Honda. Yang sering terjadi itu di Vario, Beat, Spasi, dan lain-lain. Nah, permasalahannya ialah yang sering saya temui itu adalah Vario 125. Nah, gasnya putaran langsam, tidak mau kecil, tidak mau besar, jadi cenderung monoton. Nah, permasalahannya itu ada di sensor TPS tidak pas. Nah, kalau teman-teman melihat di scanner MST, Equatec dan lain-lain, biasanya terlampau tinggi. Biasa itu di angka 0,6 lebih atau 0,5 lebih. Nah, jadi cenderung dia tidak mau langsamnya ngecil, cenderung gitu-gitu aja. Begitu juga dengan Beat, Spasi, dan tipe motor yang lain. Nah, kalau Beat biasanya sering saya temui itu adalah langsamnya tidak mau besar, jadi cenderung mati sendiri, kadang nggak mau besar. Perlu teman-teman ketahui, apabila motor injeksi langsamnya tinggi, cenderung tidak mau kecil, ketika kita putar setelah langsam, itu pertanda motor injeksi dalam keadaan oke. Biasanya dua faktor ya. Yang pertama, ini terlalu tinggi, bukan gas, antara 0,66 sekian, dan sudut bukaan gas yang lain berada di 0,2 atau 0,1 ya. Bisa teman-teman lihat di scanner ya. Itu dua faktor penyebabnya biasanya di motor Vario. Nah, yang jadi permasalahan ini apabila motor injeksi, biasanya itu Beat, Vario, Spaci dan lain-lain, setelah langsamnya kecil, cenderung mati-mati. Ada beberapa faktor. Yang pertama, tekanan kompresi kurang. Yang standar itu di antara 38, 35 sampai 42. Nah, 35 pun agak meragukan. Apabila di bawah 35, 30, 25, cenderung motor itu loyo, berobat dan mati-mati. Itu faktor penyebab pertama ya. Yang kedua, kompresi. Nah, kompresi ini kalau kita cek pakai alat biasanya itu berada di 6. Nah, apabila kita belum ada alat, teman-teman bisa lepas busi, colok pakai telunjuk sambil engkol atau starter. Nah, memang motor injeksi agak ribet teman-teman ya. Sebaiknya saya sarankan teman-teman pakai alat cek ukur ya. Nah, bisa teman-teman beli di Tokopedia atau di teman saya Ade Arya. Itu kedua ya. Yang ketiga, setelan klep. Nah, setelan klep ini dia tidak boleh terlalu rapat. Nah, tidak boleh terlalu longgar. Nah, teman-teman bisa lihat antara klep bagian atas X atau in itu ada perbedaan ya. Biasanya yang masuk itu agak sedikit rapat dan yang X buang itu agak sedikit longgar. Nah ya, itu 3 ya. Yang keempat, biasanya disebabkan oleh IACP. Nah, teman-teman kalau kita buka motor injeksi Honda, di sini kan ada IACP. Nah, biasanya kalau motor yang oke dia lancar keluar masuk. Nah,
Nah, kalau serat bisa teman-teman amplas, ya kan? Di dalamnya ini amplas. Dan pastikan pernya jangan terlampau lembek ya. Nah, harus ada jeda supaya ngeper ya. Jadi dia seperti ini ya. Nah, ini yang keempat ya. Nah, yang kelima biasanya disebabkan ada kabel yang rapuh atau tidak cukup arus untuk dilewati, baik 12 volt atau massa. Nah, itu yang kelima. Nah, yang keenam itu memang sensor TPS-nya nggak pas, bergeser ya, ke bawah turun biasanya. Nah, jadi maka kita harus ngakalin bus kuningan ini ya. Jadi ingat, jangan sampai dibuang. Oke. Nah, itu aja teman-teman. Apabila teman-teman mengalami permasalahan motor injeksi, baik itu setelan langsamnya ketinggian atau terlalu rendah. Oke. Kalau yang ketinggian langsamnya tak mau dikecilin, ada dua faktor ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau langsamnya kecil cenderung mati, ada 6 faktor penyebabnya. Nah, yang video ini kebetulan saya ingin membahas yang penyebab yang keenam. Nah, teman-teman bisa lihat juga dari hal yang kecil terlebih dahulu ya. Ingat, cuma ada 6. Oke. Banyak diantara kita teman-teman mekanik sering salah jalan. Kenapa? Karena memang belum tahu ya. Jadi mohon maaf ya, karena belum tahu. Makanya saya bikin video ini khusus teman-teman mekanik ya. Nah, kebanyakan teman-teman kuningannya ini dilepas. Nah, memang bisa dia kita geser ke atas ke bawah, itu gampang. Tapi tahukah teman-teman, yang akan ditimbulkan permasalahannya ialah ketika kita melepas kuningan, motor itu cenderung ketika dia masuk lubang atau lewat polusi bobok, nah kadang-kadang dia gasnya bisa juga besar sendiri. Nah, kenapa? Oke lah, taruhlah kita setel di 0,488. Nah, ada satu lagi sudut bukaannya itu biasanya kan harus 0,00. Nah, apabila ini bergeser ke atas, nah, biasanya tuh di 0,1 atau 0,2. Nah, jadi permasalahannya ialah motor itu biasanya ngegas sendiri. Nah, contoh kita dirikan atau kita lagi pakai, tiba-tiba gas mutar sendiri roda. Nah, itu sangat membahayakan. Nah, apabila teman-teman pakai, nah takutnya kita nabrak janda ya. Nah, nanti kita nikah lagi. Nah, repot kan. Apabila anaknya cuma satu atau belum punya anak kan masih enak ya. Nah, apabila anaknya udah 3-4, nah repot kan. Apalagi zaman sekarang ini kena corona. Oke. Jadi kita tak usah lepas bus kuningan. Nah, gimana sih caranya? Nah, teman-teman kasih subscribe dulu lah ya. Pukul lonceng ya, yang pastinya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Tentunya dalam konsep berbagi pengalaman. Ingat, saya bukan menggurui teman-teman ya. Saya hanya berbagi pengalaman yang terjadi selama saya buka bengkel. Mohon maaf ya apabila ada teman-teman bertanya, saya menjawab tidak tahu. Bukan saya tidak mau bantu ya. Itu memang saya tidak tahu. Nah, jika teman-teman ingin bertanya, silakan komen di bawah ya. Mau tanya-tanya tentang motor injeksi, silakan. Apabila saya belum pernah mengalami, kita sakit kepala sama-sama ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan kikir. Nah, kenapa kikir? Kita kan permasalahannya itu ialah ada di kuningannya ini. Nah, di throttle body-nya kan kita harus melengketkan ada baut. Nah,
Berarti permasalahannya ada di kuning. Jangan dilepas. Ingat, saya ulangi lagi ya, jangan dilepas kuningannya. Teman-teman bisa gunakan kikir. Nah, kikir ini kikir yang bulat. Nah, teman-teman jangan beli langsung ya. Teman-teman bawa contoh dulu ketika ingin membeli kikir, baik di toko bangunan atau toko spare part dan lain-lain. Harus teman-teman masukkan dulu seperti ini. Nah, kadang-kadang kikir ini ada yang kebesaran, paham ya? Tidak semua kikir bulat itu sama. Dan saya beli ini merek Tekiro, kalau nggak salah 35.000. Oke. Yang kedua kita akan pakai bor. Nah, ini bor ini sama kayak kita ngebor seperti biasa. Oke, perhatikan ya. Jadi tinggal teman-teman masukkan kikir di sini. Nah, apabila dirasa belum pas atau masih kurang cocok, teman-teman bisa kikir agak berapa lama lagi. Nggak masalah dia sampai tipis, yang penting masih ada kuningan untuk pertahanan baut ini. Jadi jangan sampai sensor TPS ini geser ke atas atau geser ke bawah. Oke teman-teman, itu aja pengalaman dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, khususnya mekanik pemula dan pemakai motor. Ingat, apapun masalah yang kalian hadapi, kalian harus tetap semangat 69, gaspol, jangan kasih kendor ya. Dan tunggu video saya berikutnya ya, tentunya dalam konsep berbagi pengalaman. Dan saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.